Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ega Yuniarningsi dengan NIM 3101421071. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi konsep negara, unsur kekuatan nasional, dan pola hubungan internasional. Nah, eh, di sini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai konsep negara, dan yang kedua yaitu kekuatan nasional, dan yang ketiga ialah pola hubungan internasional. Nah, kita beranjak yang pertama yaitu tentang negara. Konsep negara itu sendiri ialah negara itu mencakup suatu wilayah, di mana wilayah itu tuh didiami oleh sekumpulan masyarakat yang memiliki keanekaragaman etnis, suku, maupun budaya. Di mana di suatu wilayah yang didiami penduduk, tercipta pula pemerintahan. Pemerintahan itu berfungsi untuk mengelola wilayah dan juga penduduk yang tinggal di suatu kawasan tersebut. Nah, dalam peta ini merupakan wilayah yang kini menjadi sebuah negara yang disebut dengan negara Indonesia. Di mana negara Indonesia ini pun terdiri dari wilayah penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau yang ada di sekitar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan di setiap wilayah ini pun memiliki pemerintahannya masing-masing. Sehingga seperti itulah gambaran dari sebuah negara. Nah, untuk konsep negara sendiri itu ialah negara secara terminologi didefinisikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Uh, suatu negara suatu negara itu mencakup dari penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian bangsa. Bangsa ini tidak terikat oleh wilayah tertentu, tetapi suatu bangsa ialah merupakan sekelompok penduduk yang mengikuti pandangan sendiri yang menghubungkannya satu dengan yang lain. Sehingga bangsa ini merupakan sekumpulan penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, etnis, dan sebagainya. Sehingga negara bangsa merupakan adalah sebagai istilah politik, di mana negara bangsa ini merupakan sebuah wilayah atau kawasan yang di dalamnya itu mencakup penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang ketiga aspek tersebut memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Di mana penduduk ini yang memiliki keanekaragaman dan latar belakang yang unik yang tinggal di beberapa wilayah yang ada di Indonesia contohnya. Dan setiap wilayah itu akan terbentuk pemerintahan yang mengatur penduduk, wilayah maupun sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Sehingga akhirnya suatu wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Karena di sana itu terdapat pemerintahan yang mengatur hal tersebut. Nah, unsur negara. Unsur negara ini mencakup empat aspek. Yang pertama itu rakyat, di mana dalam sebuah negara ini tentu rakyat ini adalah sebuah unsur penting, di mana rakyat inilah atau sekumpulan orang yang mendiami sebuah negara. Sebuah negara di mana sekumpulan orang ini saling berinteraksi, berkomunikasi dalam membentuk sebuah negara. Kemudian yang kedua yaitu wilayah. Wilayah ini merupakan unsur penting, di mana wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi rakyat.
Sehingga wilayah ini memiliki peran penting, di mana wilayah Indonesia ini terdiri dari wilayah daratan, laut, dan udara, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keempat itu adalah ada kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain atau pengakuan dari negara lain, di mana unsur negara ini di mana tidak lepas bahwa negara itu memiliki hubungan dengan negara lain atau mendapatkan pengakuan dari negara lain atas berdirinya negara tersebut, di mana pengakuan dari negara lain, pengakuan atas suatu negara itu dibedakan menjadi dua, pengakuan secara de facto dan secara de jure. Di mana pengakuan secara de facto ini pengakuan akan adanya fakta berdirinya sebuah negara, sedangkan pengakuan secara de jure itu adalah pengakuan pengakuan sebuah negara yang bersifat yuridis atau menurut hukum. Nah, untuk unsur negara, rakyat, wilayah, dan pemerintahan ini termasuk ke dalam unsur konstitutif, di mana ketiga hal ini adalah unsur yang mutlak yang harus ada di suatu negara. Sedangkan untuk poin keempat tentang kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain adalah unsur deklaratif, di mana unsur ini itu hanya bersifat menerangkan saja, tidak bersifat mutlak. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai evolusi negara bangsa dari lama ke modern. Nah, pada tahun 1684 terjadi perjanjian Westphalia yang membentuk sistem negara modern, di mana perjanjian ini tuh menjadikan masyarakat yang dulunya itu bersifat kerajaan, kini mereka terbebas dari hal tersebut. Mereka bisa memeluk agama sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kemudian poin yang kedua, pada abad ke-16 sampai 18, negara-negara Eropa memperluas dan mengembangkan kekuasaannya dengan membentuk daerah-daerah koloni. Contohnya saja seperti bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang masuk ke Indonesia hingga membentuk daerah koloni di Indonesia. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu pada tahun 1765 sampai 1779 masa terjadinya revolusi Amerika dan Perancis, di mana revolusi ini merupakan revolusi besar-besaran yang dampaknya itu memberikan dampak yang besar, yang mengubah sistem pemerintahan masyarakat yang dulunya itu bersifat monarki absolut kini menjadi republik, di mana suara rakyat mulai diperhatikan. Kemudian poin selanjutnya, pada tahun 1804 sampai 1815, kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis mengubah sistem kekuasaan di Eropa. Setelah terjadinya revolusi Prancis. Kemudian untuk poin selanjutnya, pada tahun 1815 sampai 1870, negara-negara Eropa membagi Afrika di sebagian Timur Tengah dan Asia menjadi wilayah koloninya. Poin selanjutnya, pada tahun 1914 sampai 1918, Perang Dunia I mengubah sistem negara di dunia, di mana sejumlah negara di Eropa tumbuh dari 15 menjadi 35 negara. Poin yang kedua, pada tahun 1918 sampai 1939, munculnya kekuatan Bolshevika di Rusia dan Nazi di Jerman, yang menjadi hambatan pada legitimasi sistem kenegaraan. Kemudian pada tahun 1939 sampai 1945, masa terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana Perang Dunia Kedua ini memberikan dampak yang besar bagi tatanan pemerintahan maupun kehidupan bagi negara lain. Kemudian pada tahun 1945 hingga saat ini, perkembangan kehidupan kenegaraan menggantikan sistem kolonial modern, di mana negara-negara bertambah dari 45 menjadi 170 negara
pada tahun 1986. Pembahasan selanjutnya itu mengenai perjanjian Westphalia, di mana perjanjian Westphalia yang ditandatangani pada tahun 1948 ini membuka sejarah baru bagi konstelasi politik di benua Eropa dan bahkan dunia, di mana perjanjian ini yang ditandatangani pada tahun 1648 menandai otonomi negara-negara atas negara induk, Emporium Romawi, di mana pada saat itulah negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Kemudian setelah munculnya perjanjian ini, susunan masyarakat internasional yang baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasarkan pada kerajaan-kerajaan, imperium, dan gereja. Sehingga susunan masyarakat ini tidak lagi berdasarkan pada sistem gereja atau kerajaan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai revolusi dunia. Revolusi dunia ini terjadi ketika terjadinya revolusi Amerika Serikat pada tahun 1765 sampai 1783 dan revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799, di mana revolusi ini mengawali hadirnya tatanan dunia baru yang melahirkan negara bangsa. Negara bangsa inilah yang kemudian menggantikan segala bentuk pengelompokan masyarakat dunia, serta bentuk-bentuk agen kuasa lainnya yang sudah dirasa sudah waktunya untuk diganti, bahkan jika perlu melalui tindakan kekerasan atau dengan rumusan baru yang lebih menjanjikan. Nah, gambar di samping ini pun merupakan peristiwa revolusi Amerika. Revolusi Amerika. Di mana revolusi Amerika ini pun mengubah tatanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kemudian pada abad 1,5 abad setelah keberhasilan revolusi Prancis, dunia mengalami perubahan yang menciptakan wajah baru dunia, di mana sistem masyarakat yang dulunya monarki absolut pada masa kekuasaan Raja Louis ke-16 dan istrinya Maria yang memperburuk keadaan ekonomi masyarakat pada waktu itu, di mana pada waktu itu keadaan ekonomi masyarakat itu memburuk, di mana sistem pajak menjadi naik, sehingga menimbulkan kekacauan bagi masyarakat. Dan ketika revolusi Prancis itu berakhir, sistem pemerintahan pun mulai berubah, di mana suara rakyat mulai diperhatikan. Revolusi Prancis membentuk pemerintahan Napoleon Bonaparte yang menggantikan kekuasaan monarki Raja Louis yang memerintah atas nama Tuhan dan mempresentasikan golongan elit. Poin selanjutnya, penguasa yang baru atau pengganti tidak lagi sebagai wakil Tuhan atau kelompok elit tertentu, tetapi mewakili seluruh rakyat Prancis. Sehingga dari revolusi Amerika dan Prancis ini mengubah sistem pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat yang dulunya monarki absolut kini menjadi republik. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur ketahanan nasional, di mana unsur-unsur ketahanan nasional ini terdiri dari rakyat yang merupakan sumber daya manusia, di mana rakyat memiliki peran penting dalam menjaga dan menjadi kekuatan bagi negara. Agar negara itu berkembang dan maju, maka rakyat memiliki peran penting sebagai subjek atau orang yang menggerakkan dan mengelola suatu negara agar negara itu menjadi maju, dan berkembang, sehingga rakyat ini menjadi sumber kekuatan utama bagi sebuah negara.
Kemudian yang kedua itu pemerintahan, di mana pemerintahan ini memiliki peran penting sebagai alat atau organisasi yang dan mengelola rakyat maupun wilayah yang ada di suatu negara. Sehingga dari pemerintahan ini pun akan tercipta suatu sistem yang akan mengelola suatu negara yang akan menjadi kekuatan bagi negara tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu wilayah atau sumber daya alam. Wilayah dan sumber daya alam ini pun menjadi kekuatan penting bagi suatu negara. Sebab sebuah negara yang berdiri tidak lepas dari adanya wilayah dan sumber daya alam yang berlimpah, yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pola hubungan internasional, di mana dalam menjalin hubungan internasional atau kerjasama dengan negara lain, ini pun menciptakan adanya interaksi maupun pola yang terjalin selama menjalin hubungan dengan berbagai negara, di mana pola hubungan internasional ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hubungan bilateral, di mana hubungan ini melibatkan interaksi antara dua negara, dan hubungan ini seringkali berdasarkan kepentingan bersama, kesepakatan dagang, diplomasi, atau kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, seperti keamanan atau lingkungan. Contohnya hubungan bilateral ini seperti hubungan atau kerjasama antara Indonesia dan India, di mana Indonesia yang memberikan bantuan kepada India berupa beras pada saat itu, karena pada saat itu India sedang mengalami musibah kelaparan. Kemudian India pun memberikan bantuannya maupun kerjasamanya itu dengan mengakui kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Kemudian pola hubungan selanjutnya yaitu hubungan multilateral, di mana hubungan ini melibatkan 3 atau lebih negara. Hubungan ini seringkali terbentuk melalui kerangka kerja organisasi internasional, melalui sebuah forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau ASEAN. Dalam menjalin hubungan multilateral ini, semua negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih luas. Pola hubungan yang ketiga yaitu hubungan regional, di mana hubungan ini terjadi antara negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu. Kerjasama yang dilakukan secara regional ini biasanya lebih mengarah pada hubungan dengan posisi atau lokasi suatu negara, serta berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Contohnya saja keterlibatan Indonesia dengan ASEAN, di mana kerjasama tersebut dilakukan di negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, pola sikap hubungan internasional, di mana hubungan internasional terjadi karena hasil interaksi dari kerjasama sesama negara maupun antar negara. Dengan mengandalkan diri pada masing-masing kekuatan nasional, negara-negara berusaha untuk melaksanakan politik luar negeri yang mana merupakan perwujudan dari sikap dalam menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lain. Contoh pola sikap suatu negara dalam menjalin hubungan internasional seperti politik tidak memihak, di mana dalam menjalin hubungan internasional ini suatu sesama antar negara tidak boleh menjalin hubungan, tidak boleh memihak suatu negara tanpa adanya alasan yang kuat atau demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian sikap selanjutnya itu netral, di mana ketika menjalin hubungan internasional antar negara
perlulah bersikap netral dalam menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara atau tidak memihak kepada negara-negara tertentu. Kerjasama region. Kemudian sikap selanjutnya itu kerjasama regional, ideologis, dan sebagainya. Sehingga kesimpulan dari materi ini mengenai konsep negara, unsur negara, kemudian pola hubungan internasional ini, secara garis besarnya itu memaparkan mengenai konsep negara, di mana negara itu adalah uh, suatu suatu organisasi yang di dalamnya itu mencakup penduduk atau masyarakat, pemerintahan, dan wilayah yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu negara. Kemudian unsur negara tersebut mencakup penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Kemudian pengakuan dari negara lain. Poin selanjutnya yaitu mengenai pola hubungan internasional, di mana ketika negara itu berdiri, negara itu tentu akan menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan negara itu sendiri. Di mana pola hubungan internasional ini terbagi menjadi tiga, yaitu hubungan bilateral, multilateral, dan regional. Cukup sehingga dari pola hubungan internasional ini kita bisa mengetahui bahwa suatu negara yang sudah merdeka dan berdiri sendiri tentu membutuhkan peran maupun bantuan dari negara lain agar negara tersebut maju dan berkembang dan memperoleh pengakuan dari negara lain. Sehingga suatu negara itu tidak lepas dari adanya bantuan maupun menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Baiklah, cukup sekian pembelajaran mengenai atau materi yang saya sampaikan mengenai konsep negara, unsur negara, dan pola hubungan internasional. Bila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.